Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2763 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai ayat 9. Di bawah perikop syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang diaken. Apa itu diaken? Diaken itu dalam bahasa aslinya adalah diakonos, yang berarti pelayan atau hamba. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat trisuci panggilan gereja, yang pertama adalah koinonia atau persekutuan, yang kedua marturia atau kesaksian, dan yang ketiga diakonia atau pelayanan kasih. Nah, saudara ya dikasih Tuhan, kalau bicara tentang diakonia, ini bicara tentang pelayanan. Diaken bicara tentang orang yang dipanggil, dipilih untuk melayani kebutuhan jemaat. Diaken ini memiliki peran penting dalam melayani kebutuhan jemaat dan membantu pemimpin gereja dalam melakukan pelayanan pastoral di tengah jemaat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya sekarang, apa saja tugas diaken? Tugas diaken, mereka melayani kebutuhan jemaat. Apa yang jemaat butuhkan? Mereka itu peka. Mereka berkoordinasi dengan pimpinan, dengan gembala mereka untuk dapat membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan dari gereja. Tugas diaken mengunjungi orang yang sakit. Mereka adalah orang-orang yang ada di ujung tombak, yang membantu hamba Tuhan, gembala, untuk dapat melayani jemaat secara utuh. Haleluya. Tugas dia akan membantu orang miskin yang membutuhkan bantuan dari gereja. Apa saja tugas diaken? Membantu dalam pelayanan liturgi dan administrasi gereja. Saudara, tugas diaken ini sungguh-sungguh luar biasa. Mereka ini membantu hamba Tuhan supaya semua jemaat terjangkau oleh pelayanan kasih dari gereja, dari hamba Tuhan, dari setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya membaca satu eksperimen dari Amerika, di mana ada seseorang pensiunan tentara. Dia membantu banyak gereja dan dia menguji, saudara, gereja-gereja yang besar, mega church yang sangat-sangat populer di Amerika. Dia mengirimkan pesan kepada
gereja-gereja besar itu untuk menolong dia supaya dia dapat membelikan susu buat anaknya. Saudara, dari gereja-gereja besar yang dia hubungi itu, mereka tidak ada satupun yang membantu orang ini. Mereka mengatakan bahwa kami hanya membantu jemaat yang terdaftar. Kami tidak punya dana, dan banyak sekali alasan dari gereja-gereja mega church tadi untuk tidak dapat memberikan bantuan kepada pensiunan tentara Amerika ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menolong, yang memberikan bantuan justru dari gereja-gereja kecil, dari gereja yang masih merintis. Pendeta yang gereja kecil itu justru memberikan dananya, uangnya, bantuannya untuk menolong pensiunan tentara itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari eksperimen ini kita dapat melihat bahwa gereja sekarang ini sedang luntur pelayanan diakonianya, pelayanan kasihnya sudah mulai pudar. Mereka mulai melihat untung ruginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa peran diaken terhadap gereja itu harus utuh pelayanan kasih tanpa memandang apakah dia anggota jemaat atau tidak. Siapa dia, kita nggak perlu tahu saudara. Yang penting adalah ketulusan hati kita menolong, membantu, dan memberkati orang itu. Amin. Itu adalah pelayanan diakonia yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang betul-betul punya hati terhadap pelayanan. Bapak Ibu Saudara, apa saja syarat seorang diaken? Yang pertama kita belajar, haruslah orang yang terhormat. Orang yang terhormat di sini, saya belajar bahwa orang yang bertugas sebagai diaken harus memiliki karakter baik. Dia harus memiliki karakter Kristus dalam kehidupannya. Harus orang terhormat artinya orang itu berintegritas, orang itu jujur, orang itu melakukan segala sesuatu dengan rasa takut akan Tuhan. Amin. Harus orang terhormat artinya orang itu punya reputasi baik. Dia dapat dipercaya dan dia sangat-sangat bersih tanpa ada motif dan modus lain selain mempermuliakan nama Tuhan. Harus orang terhormat artinya dia dapat dipercaya. Amin. Itu orang yang terhormat. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang diaken bukan hasil dari orang yang menjebak memilih dia, tidak. Tetapi Tuhan yang memilih saudara sebagai diaken. Dan syaratnya saudara harus orang yang terhormat. Amin. Yang kedua, jangan bercabang lidah. Artinya apa? Seorang diaken tidak boleh suka bohong. Ada banyak orang sudah melayani tapi suka tipu-tipu. Seorang diaken tidak boleh suka bohong. Harus mengatakan apa adanya. Amin. Jangan saudara diaken, tapi saudara jadi penjilat. Supaya mendapat simpati orang, supaya saudara diakui, supaya saudara mendapat amplop yang tebal. Akhirnya saudara bercabang lidah, menceritakan hal-hal yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang diaken itu harus jujur. Tidak boleh bercabang lidah. Saudara, kalau bercabang lidah itu gambaran apa? Ular. Suka menipu. Saudara lihat waktu iblis menggoda Hawa. Saudara yang dikasihi Tuhan, trik daripada iblis
supaya manusia itu jatuh ke dalam dosa apa? Dengan cara menipu. Betul? Kamu akan seperti Allah kalau kamu makan buah ini. Iya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa seorang diaken tidak boleh memiliki sifat seperti ular yang suka tipu sana tipu sini. Seorang diaken harus jujur. Amin. Pertanyaannya, ada nggak pendeta yang bercabang lidah? Banyak, saudara. Saya beberapa kali berjumpa dengan teman, ketika sponsor datang, apa yang dia bilang? Oh, jemaatnya banyak, padahal realitasnya cuma berapa orang. Supaya apa? Supaya dapat bantuannya banyak. Itu dulu, saudara ya. Saya berjumpa, tapi sekarang banyak hamba Tuhan yang sudah jujur-jujur sekarang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang diaken jangan bercabang lidah. Yang ketiga, jangan seorang pemabuk yang suka minum anggur. Nggak boleh dia menjadi diaken. Harus bertobat dulu. Dan pertobatan itu kemarin, nggak boleh yang baru bertobat lalu kita kasih pelayanan. Biar dia berproses dulu dalam pertobatan, menghasilkan buah-buah pertobatan. Baru mulai kita memberikan dia kepercayaan untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan sampai saudara, seorang diaken, dia suka mabuk. Akhirnya apa? Orang yang dilayani juga akan ikut-ikutan, malah lebih parah daripada dia. Kalau seorang diaken pemabuk, maka pemabuk-pemabuk itu akan melegalkan segala macam cara untuk apa? Untuk menghalalkan semua dosa-dosa mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang diaken tidak boleh seorang pemabuk. Pastikan dia sudah benar-benar bertobat, sehingga dia bukan lagi seorang peminum, bukan lagi seorang pemabuk. Amin. Tapi seorang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Haleluya, dia jadi teladan yang baik. Haleluya. Yang keempat, saudara, seorang diaken tidak boleh seorang yang serakah. Saudara harus melihat track record orang itu. Bagaimana dia dalam kehidupan, dia dengan saudara-saudaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah dia hidup dalam takut akan Tuhan atau jangan-jangan dia serakah? Jangan sampai dia mengambil atau dia menguasai barang yang bukan milik dia dengan cara-cara yang tidak benar. Tidak boleh. Seorang diaken pastikan bukan orang serakah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang serakah di luar sana. Saya mau kasih contoh, orang yang serakah, orang yang tidak pernah memprioritaskan Tuhan, itu orang serakah. Yang dia cari uang. Sehingga dia tidak beribadah. Ada lagi orang yang sudah melayani, meninggalkan pelayanannya hanya karena uang. Saya mau bilang, saudara karena uang, saudara meninggalkan Tuhan, tidak beribadah, meninggalkan pelayanan karena uang, saudara akan membayar dengan sangat-sangat mahal. Saudara tidak heran, banyak orang mengeluh, Pak Pendeta, saya sudah hidup jujur nih, cari uang. Tapi sepertinya uang yang saya dapatkan itu uang panas. Karena saya dapat sekarang sebentar aja hilang, habis. Karena apa, saudara? Karena saudara serakah. Saudara lebih mengejar cari uang daripada cari Tuhan. Ini masalahnya. Akhirnya apa? Berkat yang saudara dapatkan itu dalam tanda kutip bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Kalau dia dari Tuhan, saudara memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Kalau dia dari iblis, berkat itu dalam tanda kutip itu membuat saudara semakin jauh dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan berkatnya, tapi dari iblis. Bapak Ibu saudara lihat, apa yang saudara dapatkan? Berkat dari Tuhan kah? Atau berkat dari iblis? Saudara sendiri yang tahu. Saudara, orang-orang serakah itu lebih mementingkan dunia, hawa nafsu, daripada hidup takut akan Tuhan.
Seorang diaken, dia tidak boleh serakah. Dia harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang kelima. Seorang diaken, dia harus seorang yang kuat imannya. Amin. Dia harus memiliki iman yang teguh. Jangan sampai dia seorang pemimpin, tetapi dia justru lembek dalam imannya. Bapak Ibu Saudara, seorang diaken harus seorang yang kuat imannya. Dia tidak tergoda dengan dunia, dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Walaupun dalam tawaran itu jumlahnya sangat-sangat fantastis, tapi dia lebih memilih hidup dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Ada banyak orang, saudara, baru dikasih bonus 50.000, saudara, supaya dia bisa lembur di hari Minggu. Saudara, banyak orang mengorbankan Tuhan, takut mengorbankan 50.000 itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang yang tadinya semangat ke gereja baru diberikan tawaran bonus 50.000 kalau dia lembur di hari itu, saudara, sudah goyang. Apalagi kalau jumlah bonus lemburnya semakin tinggi, 500.000, 1 juta, 10 juta. Oh, banyak orang Kristen yang akan goyang, saudara. Di hari Minggu banyak orang tidak akan pergi ke gereja. Karena apa? Iman mereka tidak kuat. Baru ditawarkan dengan jumlah nominal yang besar, yang fantastis, iman mereka goyang. Saudara, buat apa saudara punya harta dunia, punya segalanya, tapi saudara pada akhirnya kehilangan nyawanya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saudara harus kuat imannya. Tawaran-tawaran yang menggiurkan itu ingin merebut saudara dari kasih Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya saudara jatuh dalam dosa. Supaya saudara terkubur dengan hawa nafsu saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara hidup jauh dari Tuhan, saudara akan binasa. Bapak Ibu Saudara harus kuat imannya. Walaupun saudara tidak dapat bonus, gak apa-apa. Walaupun saudara sepertinya susah, menderita, tapi kalau saudara menderita di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara tidak usah berlarut-larut dalam kesedihan. Sebab ada kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Ada berkat yang tidak dapat dunia berikan kepada saudara, yaitu keselamatan. Dan sudah pasti saudara, berkat-berkat jasmani rohani Tuhan berikan kepada orang-orang yang bertahan dalam iman sampai pada akhirnya. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, saudara harus kuat imannya. Amin. Jangan sampai saudara yang pirang-pirang membuat saudara goyah iman. Jangan sampai saudara bonus yang fantastis tadi, tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan itu membuat saudara lemah imannya. Saudara harus kuat iman saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Walaupun ada banyak godaan, cobaan, harus tetap kuat imannya. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar syarat-syarat menjadi seorang diaken. Haruslah orang yang terhormat. Yang kedua, tidak boleh bercabang lidah, harus jujur. Yang ketiga, jangan seorang pemabuk. Yang keempat, jangan seorang yang serakah. Yang kelima, harus orang-orang yang kuat imannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Mampukan kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin.
Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.